Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkati juga cici koko kami yang akan mengajar kami dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kembali lagi kita di hari Minggu untuk beribadah bersama. Yang siap beribadah, yuk kita sama-sama berdiri dan menyanyikan lagu ini dengan semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Masih semangat adik-adik? Yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu KASIH dengan gerakannya. Are you ready? KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. KASIH, kasih itu
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan Cici Koko dapat kami tanam di dalam hati kami, dan kami mengerti lalu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati supaya kami tidak main-main saat mendengarkan firman Tuhan, dan kami dapat fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, judul firman Tuhan hari ini adalah Daud dipilih menjadi raja. Sebelum Cici akan menceritakan banyak tentang Daud, Cici mau menceritakan tentang satu kisah seorang gadis yang bernama Mira. Mira adalah gadis yang tercantik di kelasnya. Ia memiliki rambut ikal yang panjang, yang selalu diatur secara menarik. Ia juga selalu berpakaian bagus. Akan tetapi dia selalu bertanya-tanya, apakah kalian ingin berteman denganku? Karena ternyata adik-adik, hampir tidak ada anak yang suka bermain dengan Mira. Kenapa ya? Nah, ternyata mereka tidak mau berteman dengan Mira karena Mira bersikap tidak ramah. Dan ia tidak berusaha menjaga mainan milik teman-temannya. Pada saat ia bermain, malah ia suka berlaku curang. Sehingga akhirnya Mira bertanya-tanya, kenapa ya kok pada tidak suka denganku? Hingga akhirnya Mira pergi ke sekolah minggu. Dan di suatu pagi di sekolah minggu, guru Mira mengajarkan sebuah nas Alkitab atau ayat Alkitab yang bunyinya Tuhan melihat hati. Mira bertanya akhirnya sama gurunya, apa maksudnya ya ayat itu? Ternyata dari ayat itu mengajarkan bahwa apa yang tampak dari luar, rambut yang panjang atau penampilan yang bagus, tidaklah terlalu penting bagi Tuhan dibanding dengan apa yang ada di dalam hati kita, kata guru tersebut. Tuhan tidak memperhatikan rambut kita atau pakaian kita, tetapi ia sangat memperhatikan bagaimana kita memperlihatkan kasih kita kepadanya melalui tindakan kita. Nah, pada saat itu, saat Mira mendengarkan, ia berpikir tentang dirinya sendiri. Ia mungkin kelihatan cantik dan manis dari luar, tetapi perbuatannya sama sekali tidak manis. Sehingga akhirnya Mira menundukkan kepalanya dan memohon agar Tuhan mau tinggal di dalam hatinya dan membuatnya menjadi orang yang ramah seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, sekarang Cici mau cerita tentang satu tokoh di Alkitab yang juga punya penampilan yang tampak luarnya itu sangat bagus. Dia adalah seorang yang sangat tinggi, tampan, cakep, berkuasa pula. Nah, kira-kira siapakah dia? Dia ini adalah seorang raja Israel yang pertama. Apakah ada yang tahu? Nah, yang tahu tulis namanya di kolom chat ya. Nah, betul, jadi dia adalah Saul ya. Saul ini sangat baik penampilannya dan setiap orang sangat menyukai dia. Akan tetapi, apa yang menjadi masalah besar bagi Raja Saul? Raja Saul itu sulit untuk mentaati perintah Tuhan. Ia bertindak menurut kemauannya sendiri, suka-suka dia, dan bukan menurut kemauannya Tuhan. Karena Raja Saul tidak mau mentaati Tuhan, Samuel memberitahu padanya bahwa kelak ia tidak akan menjadi Raja Israel lagi. Tuhan akan mengambil kerajaan itu darinya. Samuel menjadi sangat sedih atas ketidaktaatan Raja Saul. Kemudian Tuhan berkata, berapa lama lagi kamu bersedih hati karena Saul? Karena aku sudah menolak dia sebagai raja atas Israel. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Samuel pergi ke Betlehem, dan akhirnya sesampai di sana dia bertemu dengan Isai dan mengundang Isai ke upacara pengorbanan serta membawa semua anak-anaknya. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh
Di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih ada, tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Setelah Saul akhirnya melihat anak itu, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud sebagai raja yang diurapi Tuhan, yang dipilih Tuhan atas Israel. Nah, jadi adik-adik, dari cerita tadi, Cici mau sharing tentang satu ayat ini. Bahwa dalam 1 Samuel 16 ayat 7 sama-sama kita baca ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Ya badan yang tinggi, mukanya yang ganteng ya. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Nah kita gampang banget melihat seseorang dari apa yang ada di depan mata kita. Seperti apa penampilannya. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan tahu bagaimana hatinya Daud. Tuhan tahu hatinya kita seperti apa. Nah jadi hari ini Cici mau kita sama-sama belajar bahwa kita harus tahu Tuhan itu memperhatikan hati kita. Ia mengetahui tentang diri kita. Jadi Tuhan tahu tentang aku dan juga kamu. Tuhan tahu orang seperti apa kita sebenarnya. Ia tahu apa yang kita pikirin, ia juga tahu apa yang kita rasain. Nah, kemudian ya, apa yang tampaknya dari luar, penampilan dari luar, baju-baju yang kita pakai, ternyata itu tidaklah penting bagi Tuhan. Karena Tuhan jauh melihat hati kita. Karena Tuhan mampu melihat keadaan kita yang sesungguhnya, menurut kalian, apakah Tuhan tahu apabila kita berkata bohong atau jika kita tidak taat di rumah? Kalau kita gampang membantah, kita nggak mau ikutin apa kata orang tua kita atau nggak mau dengar apa kata guru kita, menurut kamu, Tuhan tahu gak apa yang ada dalam pikiran dan hati kita? Tuhan tahu gak apa yang sedang kita pikirkan terus-terusan? Tuhan tahu gak apa yang kita sebutkan dalam hati kita? Yes ya, Tuhan Maha tahu. Dan Tuhan bahkan mengetahui lebih banyak mengenai diri kamu daripada yang kalian lihat dari luar. Jadi Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Semuanya Tuhan tahu. Dari cerita tadi, Samuel itu menganggap bahwa Eliab akan menjadi raja yang tepat. Tetapi Tuhan melihat sifat Eliab yang sebenarnya dan ia mengetahui bahwa Eliab bukanlah orang yang tepat untuk tugas itu. Samuel tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hati Eliab, tetapi Tuhan sanggup melihatnya. Tuhan tahu bahwa Daud akan menjadi raja yang baik dan adil. Daud akan menjadi orang yang mentaati perintah Tuhan dan tidak akan berbuat sesuka hatinya. Nah, maka dari itu, ya, Tuhan tahu tentang kita, Tuhan tahu berapa usia kita, warna rambut kita, berapa jumlah rambut bahkan yang ada di kepala kamu adik-adik. Nah, Tuhan mengetahui lebih banyak dari itu. Dan Tuhan menghendaki agar kita semua menjaga hati kita, tetap taat kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Nah, karena untuk itulah kita sebagai anak-anak Tuhan menjalani kehidupan kita yang jauh daripada dosa. Nah, jikalau saat ini kalian masih merasa aku perlu diubahkan Tuhan,
Maka datanglah pada Tuhan, minta ampunlah sama Tuhan Yesus atas setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan, dan minta Tuhan memperbaharui hati kita, karena Tuhan yang paling tahu apa yang ada di dalam hati kita. Nah, adik-adik, jadi siapa yang mau untuk memberikan dirinya, memberikan hatinya terbuka di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengubah hati kita menjadi hati yang mau taat akan perintah Tuhan. Yang mau angkat tangannya sama-sama, lalu kita akan hafalkan ayat hafalan ini sebagai pengingat di dalam kehidupan kita. Ayat hafalan kita hari ini 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi Tuhan melihat hati. Kita ulang lagi ya. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi Tuhan melihat hati. Dan Cici mau mengundang setiap kalian yang sungguh-sungguh mau untuk melakukan firman Tuhan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita, dan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Dan sekarang Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan hari ini dan bersedia mau untuk melakukan firman ini ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang menghidupi firman Tuhan, yang mau untuk berkata jujur, yang mau untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan melalui kehidupan kami. Seperti Raja Daud yang baik Tuhan dan yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Amin. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group Kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat beribadah secara onsite di jam-jam ibadah yang ada, dan dipastikan dalam keadaan sehat. Ibadah onsite Live Kids selain diadakan di Gereja Bethlehem Surya Kencana di jam 8 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore, juga diadakan di The Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi, dan di Gedung C4 Tengah Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi nomor Live Kids di bawah ini. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen. Jadi jangan lupa kartunya dibawa dan tap di mesin absensi. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan dihitung berdasarkan kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk ke sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube channel Live Kids jam 9.30 pagi. Adik-adik dan mama papa juga dimohon untuk memperhatikan info yang ada di grup WhatsApp Live Kids atau media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Demikian info yang dapat disampaikan. See you di onsite adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.